Halo, kembali lagi ketemu dengan saya Victor dan di video kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang bagaimana cara kita untuk memindahkan situs WordPress ya. Jadi di sini spesifik situs WordPress dari koneksi biasa ke koneksi HTTPS. Mari kita lihat. Jadi ada dua alasan kenapa situs ini di Doxa Digital, di situs yang baru kita mau pindah menjadi situs berbasis WordPress. Yang pertama adalah karena faktor keamanan, karena di situs HTTPS komunikasi data dari server ke browser terenkripsi ya. Jadi secara data jauh lebih aman, tapi memang salah satu harga yang harus kita bayar adalah situs akan sedikit lebih lambat ya, sedikit lebih lambat. Nah, yang kedua tentunya ini sebuah requirement dari beberapa platform iklan ya, termasuk ya dari Google sendiri sudah menyarankan seluruh pemilik situs untuk menggunakan HTTPS karena faktor keamanan. Jadi karena situs-situs yang aman itu lebih baik, dalam tanda kutip ya, dianggap lebih baik, secara ranking pun untuk kalau kita yang main search engine optimization ya, secara ranking pun situsnya akan lebih cepat ya, atau lebih punya faktor ranking yang lebih baik ya. Di sini kita lihat salah satu artikel dari pada Ahrefs ya, atau Ahref kata orang Indonesia kebanyakan, bahwa kita lihat di sini situs yang mengandung HTTPS ya ada di halaman pertama ya, kemungkinan besar situs Anda yang pertama. Jadi di sini kita lihat ya, posisi Google pakai penggunaan HTTPS ternyata punya korelasi ya untuk halaman pertama. Oke, mari kita mulai. Untuk memulai, kita memerlukan sebuah sertifikat istilahnya ya, atau biasa disebut SSL. Ya, jadi di sini saya menggunakan chip slsecurity.com karena dari hasil riset cukup memberikan harga yang bagus ya. Jadi kalau kita lihat di sini di dashboard, saya beli SSL selama 3 tahun ya, saya cuma keluar sekitar $12 ya, jadi jauh lebih irit dibanding pembelian di tempat lain ya, jadi ini $2 ya. Jadi ini saya sudah punya SSL-nya, tapi karena tutorial ini saya akan reissue ya, jadi saya akan buat sertifikat baru. Nah, untuk mulai di sini kita butuh terkoneksi ke cPanel. Jadi ini adalah cPanel saya. Kita masuk ke di sini namanya ada SSL TLS Manager ya. Kita klik di sini. Ya. Di sini kita pilih reissue ya. Jadi ini karena sudah pernah saya buat ya. Jadi karena tutorial ini buat, saya akan bikin dari awal. Jadi kita reissue lagi di sini. Oke, jadi kita ada kerja di dua platform ini, cPanel dan di platform SSL issuer-nya. Nah, yang pertama di sini kita ditanya autentikasinya seperti pakai apa, bisa pakai file, bisa pakai email. Saya cenderung pakai CNAME. Ya, jadi saya cenderung pakai CNAME. Kemudian di sini kita dibutuhkan namanya CSR ya, bukan corporate social responsibility, tapi sertifikat signing request ya. CSR itu kita bisa generate di sini. Jadi di sini kita generate CSR ya, domainnya ya, jadi kita bisa bilang di sini domainnya adalah oke, saya lihat dulu di search engine ya. Saya biasanya sarankan situs kita di sini kan, di sini kita pakai tanpa www ya, berarti di sini kita
Oke, domainnya digital.com. www. Oke, ya. Jadi kita masukin datanya, city-nya itu Jakarta, DKI Jakarta, negaranya di Indonesia, company-nya masukin, masukin emailnya, masukin email. Ini adalah untuk passphrase itu seperti password lah. Di sini passwordnya saya masukkan. Ya, kemudian saya generate. Oke. Di sini kita sudah dapat CSR-nya, ya. Ini tinggal kita copy nih. Copy. Oke. Kemudian kita paste atau kita tempel di sini. Seperti ini. Ya. Di sini pilih server kita pakai Apache Plus, atau di sini pakai cPanel lah. Ya, jadi kita pakai cPanel saja. Ya, karena saya di sini pakai cPanel. Ya, jadi kita langsung pakai cPanel. Continue. Jadi ini data-datanya, kita baca lagi. Ya, proses ini relatif sama kalau kita pakai provider SSL lain. Jadi tinggal diikuti aja flow-nya. Ya, di sini saya pakai chip SSL security. Oke, jadi kita sudah punya sertifikat yang baru di sini ya, ada order ID-nya, ya kan. Ya. Karena tadi kita pakai CNAME, ya, di sini kita diminta ya membuat sebuah subdomain ya. Kan saya pakai CNAME ya. Jadi kalau ini terlalu teknis, Anda bisa pakai file. Jadi tinggal upload file untuk membuktikan bahwa ini sesuai. Karena saya pakai CNAME di sini, saya tinggal masukin CNAME-nya saja. Ya. CNAME itu ada di Advanced DNS Manager. Ya. Jadi metode autentikasinya tidak perlu ikut saya pakai CNAME. Kalau Anda prefer pakai file lebih gampang, silahkan. Di sini saya pakai CNAME. Ya, jadi saya tinggal masukin namanya. Di sini digital.com. Oke. Ini tipenya CNAME. Ya. Di CNAME ke sini. Ya, jadi oke. Jadi karena saya metode autentikasinya CNAME, jadi saya tinggal masukkan nama CNAME-nya, ini diganti domain kita, kemudian di point ke sini. Oke, setelah selesai, saya add record. Oke, ya di sini, ya sudah ada sertifikat yang baru. Oke, kemudian kita bisa pakai MX Toolbox untuk kita tes. Nah, ternyata ini CNAME-nya sudah jalan ya, DNS record-nya sudah jalan. Ya, jadi dia sudah menuju ke B8 sekian ini dari yang
diminta sama si komodo di sini. Oke, jadi ini kita tinggal menunggu ordernya ya, pending, waiting validation ya, jadi tunggu validasinya. Nanti setelah itu kita baru masuk ke langkah selanjutnya. Oke, selang sekitar 10 menit ya, di sini kita bisa lihat ordernya sudah aktif, berarti kita sudah bisa install sertifikatnya. Oke, jadi kita masuk ke dalam platform ordernya. Di sini kita download certificate ya, tinggal diklik di sini, nanti dia akan, nah ini download sertifikatnya. Oke, saya kasih lihat filenya seperti ini ya, jadi ada sertifikatnya ya. Sekarang kita masuk ke cPanel kembali ya. Ini home-nya sudah. Kita masuk ke SSL Manager yang tadi, tapi kita bukan ke bagian CSR. Sekarang kita ke bagian Certificate. Oke. Ya, jadi di sini kita suruh upload sertifikatnya. Di ini dia sertifikatnya. Kita copy. Seperti ini ya, kita lihatnya langsung. Kemudian kita save. Oke ya, jadi kita sudah punya sertifikat nih. Di sini sekarang kita tinggal pilih install. Jadi kita install aja. Sertifikatnya kita install. Cek. Nah, langsung semuanya diisiin ya. Nah, install. Yes. Selesai ya. Jadi install sertifikat sudah selesai. Khusus buat install sertifikatnya di server ya, kita belum oprek WordPress-nya nih. Nah, sekarang kita akan segera masuk ke WordPress ya. Jadi di sini sertifikatnya sudah terinstall semua ya. Salah satu caranya adalah di sini kita bisa coba ketik HTTPS ya. Oke ya. Ini website sudah load dalam HTTPS, tapi di sini kita masih lihat belum ada tanda secure ya. Dimana saya tahu ini sudah HTTPS, karena biasanya kalau sertifikat HTTPS belum jalan, biasanya kita akan keluar warning. Saya ambil contoh ya, misalnya saya taruh di HTTPS tipsampu.com seperti ini contohnya. Nah, karena dia tidak punya sertifikat, dia ada tulisan not secure ya. Di sini dia sudah keluar nih tanda HTTPS-nya, jadi tidak ada tanda not secure, tapi belum ada tanda secure-nya ya, tanda secure-nya belum keluar. Kenapa? Karena di dalam konten ini masih mix ya, masih tercampur antara konten yang sudah HTTPS dengan konten yang masih HTTP. Contoh ya, ini sudah HTTPS ya, tapi kalau kita lihat di dalamnya logo nih masih HTTP ya, ini masih HTTP ya. Jadi ada beberapa bagian yang masih HTTP, sehingga ini dibilang wah ini belum secure nih gitu. Oke, bagaimana cara penanggulangannya? Oke, kita akan mulai masuk. Oke, yang pertama kita harus bikin dulu semua akses ke HTTP kita hilangkan. Jadi bukan kita hilangkan, kita pindah ke akses HTTPS ya. Caranya kita tinggal masuk ke FTP ya. Di sini ada file namanya htaccess. Kita edit. Oke. Ya, kemudian di sini di bawah rewrite engine on, taruh sini ya rewrite condition, semua akses HTTP yang port 80 ya dipindahkan ke HTTPS. Ya, di sini saya tulis misalnya doxadigital.com. Oke, ini step pertama. Ya.
close, akses. Oke, jadi di sini kalau kita masuk ke http doxadigital.com langsung dipindahkan ke versi HTTPS-nya. Oke, sekarang kita masuk ke halaman admin. Ya, kita lihat di sini kalau di halaman admin dia sudah dalam koneksi yang secure. Nah, kita lihat nanti ini. Nah ya, kita lihat ya di secure sudah jalan nih. Oke, cuma di front end masih belum. Saya masuk login ke dalam. Oke, di sini kita pakai bantuan plugin add new. Oke, di sini kita di HTTPS. Kemudian di sini ada HTTP garing HTTPS remover, kita install aja di sini. Oke, kita activate. Oke, sekarang sudah diaktifasi. Ini ya. Oke, ini kalau kita masuk ke depan, pertama dia akan redirect ke secure, kemudian seluruh aset. Nah ini ya, tanda secure sudah muncul karena seluruh gambar semua sudah dikonversi menjadi HTTPS. Oke, saya log off dulu. Nah kita lihat ya, jadi seluruh aset di dalamnya sudah secure sehingga di sini muncul ya, muncul sertifikat atau tanda secure. Kita bisa klik di sini. Ada tulisannya di sini, your information is private when is sent to this site. Ya, jadi ini sudah secure connection. Oke, ya tutorialnya cukup panjang, tapi semoga Anda sudah dapat ideasnya. Jadi ada dua hal yang perlu Anda lakukan. Pertama, Anda perlu beli sertifikat, kemudian install sertifikatnya ke server. Baru setelah itu Anda melakukan migrasi WordPress-nya. Nah, migrasi WordPress yang perlu Anda lakukan adalah pertama, memindahkan seluruh akses HTTP ke HTTPS. Jadi kalau ada orang ketik HTTP udah nggak bisa lagi gitu ya. Caranya dengan htaccess. Kemudian Anda tinggal masuk ke halaman admin. Di halaman admin Anda tinggal install plugin yang namanya HTTPS tadi. Ya, oke, sekian tutorial dari saya. Semoga ini dapat membantu Anda membuat website yang lebih baik lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya.